Rekan-rekan media sekalian, yang pertama berkaitan dengan kejadian yang di Tangerang, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Kapendam Jaya, Kolonel Deki, ya, yang saya monitor rekan-rekan sudah menghubungi beliau. Jadi memang benar, sekali lagi saya ulangi, yang bersangkutan adalah anggota TNI Angkatan Darat, ya, dari Batalion 318. Yang sebetulnya, ya, saya menegaskan lagi, sejak tanggal 19 Januari yang bersangkutan meninggalkan kesatuan tanpa izin. Jadi satuan itu mencari yang bersangkutan karena setelah beberapa hari tidak hadir tanpa izin, dan di kita di TNI 1 hari saja kita tidak hadir tanpa izin itu kita sudah dihitung sebagai keterangannya THTI, tidak hadir tanpa izin yang harus dicari. Nah, setelah itu tidak datang terus sampai dengan 1 bulan, 30 hari, itu kita masuk hitungan desersi. Kalau sudah desersi, sudah masuknya adalah daftar pencarian orang dan bisa dilanjutkan untuk proses hukumnya. Tetapi selama belum 30 hari tentu satuan masih punya peran pembinaan yang untuk mencari. Ya. Setelah dilaksanakan pencarian, ternyata tertangkap nih, ya, anggota ini tertangkap, ya, melalui pelacakan handphone, terus rekan-rekannya. Nah, jadi setelah tertangkap di daerah Medang dan dibawa ke satuan untuk dilaksanakan pemeriksaan oleh staf intelijen, staf pengamanan di satuan. Disitulah, ya, muncul pengakuan. Jadi sebetulnya terungkapnya permasalahan ini juga karena langkah-langkah yang dilaksanakan oleh internal kita, pengamanan dalam rangka mendisiplinkan, mentertibkan anggota, lalu dikembangkan kamu itu kemana saja selama tidak hadir. Ya, tentu dengan trik dan teknik pemeriksaan yang dikembangkan oleh jajaran intelijen di satuan. Ya, terus sudah kita tidak lanjuti pengakuannya dan benar di sana ada korban, dan lalu kita berkomunikasi dengan Denpom Jaya 1 atau satuannya berkomunikasi dengan Denpom Jaya 1 untuk mengevakuasi korban ke RSUD, ya, dan lalu Denpom Jaya 1 melaksanakan olah tempat kejadian perkara. Dan kalau rekan-rekan melihat atau banyak dokumentasi yang rekan-rekan punya, ada polisi lainnya polisi militer, ya, karena Denpom Jaya 1 langsung melaksanakan olah tempat kejadian perkara. Dan selanjutnya pemeriksaan yang bersangkutan ditarik dari satuan ke Denpom Jaya 1 di Tangerang. Di sana setelah dilaksanakan pemeriksaan ternyata ditemukan keterangan yang cukup, ya, artinya beberapa saksi, ya, dan bukti yang ada bisa membuat penyidik dari Denpom Jaya 1 untuk menaikkan statusnya menjadi tersangka. Jadi yang bersangkutan sekarang oknum anggota TNI Angkatan Darat tersebut itu statusnya sudah menjadi tersangka, dan perkembangannya seperti yang saya janjikan rekan-rekan, nanti kita akan sampaikan perkembangannya. Dan hari ini saya menyampaikan perkembangannya, saya sudah berkomunikasi langsung dengan Komandan Polisi Militer Daerah Jakarta Raya yang menyampaikan sampai saat ini masih dilaksanakan pendalaman pemeriksaan untuk mengetahui motif. Nanti setelah selesai pemeriksaannya, ya, setelah cukup keterangan dari saksi dan bukti-bukti yang dikumpulkan ini, tentu akan dilaksanakan pelimpahan ke pengadilan militer. Tentu sebelumnya akan dilaksanakan gelar perkara. Ya, nanti kalau ada perkembangan gelar perkara kita akan informasikan juga ke rekan-rekan. Ya, tapi secara umum, meskipun motifnya itu masih didalami, tapi saya bisa menyampaikan secara umum bahwa setelah dia meninggalkan satuan, bertemu dengan rekan itanya, jadi sebetulnya hubungan dengan korban ini sudah lama, sudah saling mengenal, ya, dan di situ mungkin ada sedikit perselisihan, ya, ada sedikit mungkin percekcokan yang membuat pelaku mengambil langkah yang tidak perlu, ya, tindakan kekerasan, penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Tapi lebih jelasnya kita mohon waktu, masih didalami oleh penyidik Denpom Jaya 1 Tangerang, ya, untuk mengetahui motifnya, dan nanti sebelum dilimpahkan ke pengadilan tentu kita akan melaksanakan gelar perkara, ya. Tapi statusnya sudah tersangka dan ditahan di Denpom Jaya 1 Tangerang. Satu lagi. Oh ya. Yang Bintuni memang sudah dihentikan, ya, perkembangannya karena tentu kan
dalam prinsip-prinsip kita pencarian korban baik bencana ya atau berkaitan dengan kecelakaan yang disebabkan oleh alam gitu, itu tentu ada batas ya, tentu ada batas karena pada masa tertentu dihadapkan dengan kondisi medan mungkin diperkirakan korban atau personil yang kita cari itu sudah terhanyut gitu ya, atau mungkin semakin kondisi medannya juga semakin dalam. Yang pasti setelah dilaksanakan pencarian, terakhir perkembangan itu dihentikan, sampai sekarang belum ada lagi atau progres untuk pembentukan tim pencarian baru ya. Dan saya belum monitor dari pernyataan resmi dari Polres Bintuni maupun Polda Papua Barat ya berkaitan dengan pernyataan apakah sudah dihentikan dan dinyatakan hilang atau bagaimana. Nanti mungkin bisa di cross check ya ke rekan-rekan yang ada di Papua Barat. Tapi yang jelas dari kita TNI Angkatan Darat karena kegiatannya, operasinya bersama-sama ya, kejadian itu juga terjadi saat kita bersama-sama melaksanakan kegiatan di lapangan, tentu ya kita punya tanggung jawab secara moral di TNI Angkatan Darat dan juga tanggung jawab profesional untuk membantu mencari. Ya, selama rekan-rekan dari Polres Bintuni maupun Polda Papua Barat terus mencari, kita akan terus bantu. Ya, selama pencarian kita juga sama-sama. Karena kegiatan itu direncanakan bersama-sama, dilaksanakan bersama-sama. Waktu kejadian juga ada kita juga di situ, anggota kita juga di situ. Ya, tapi manakala rekan-rekan dari kepolisian dari Polda Papua Barat dan Polres Bintuni menghentikan pemeriksaan dan pertimbangan-pertimbangan tentu seperti yang saya bilang tadi karena cuaca, medan, ya, terus pertimbangan ketahanan daya tahan manusia pada masa tertentu gitu, ya kita ikuti, nanti di cross check lagi sana. Tapi apabila ada proses pencarian lagi, ada informasi dan lain-lain, kita selalu siap, ya kita selalu siap bersama-sama dengan rekan Polri dalam suka maupun dukanya, ya itu prinsipnya, ya. Oke Bi, apa lagi? Jadi sudah disampaikan juga ke Kapendam 1, ya. Kapendam 1 ceritanya anggota ini melaksanakan kegiatan di wilayah Deli Serdang sendirian, anggota kita dari Resimen Arhanud 2 ya, Arhanud 2 di Kodam 1 Bukit Barisan, terus bertemu dengan sekelompok pemuda.